Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita awal dan doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, hari ini izinkan kami untuk beribadah kepadamu. Sebentar lagi Tuhan, mau memaparkan firman-Mu. Mohon Allah Roh Kudus yang menyertai, mengurapi, menguduskan, memberkati firman yang hamba-Mu paparkan. Dan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami berkenan di hadapan Engkau. Allah Roh Kudus yang berbicara dan memberkati pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Berikan kami sukacita, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun umat-Mu Tuhan yang menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam satu nama yang ajaib hamba siap memaparkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap sehat, tetap survive, karena Allah kita, Allah yang mengasihi setiap kita. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Pastikan setiap kita dapat memberikan perhatian yang terbaik kepada firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah pekerjaan Roh Kudus di sepanjang masa. Pekerjaan Roh Kudus di sepanjang masa. Mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus di sepanjang masa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat nas ini berbicara tentang Roh Kudus atau seorang penolong yang lain yang dijanjikan oleh Yesus kala Yesus masih bersama-sama dengan para murid. Penolong yang lain di dalam bahasa aslinya Yunani maka disebut Parakletos, artinya pembela atau penolong. Dan sekali lagi ini berbicara tentang Roh Kudus. Dan memang Alkitab mengkonfirmasi pribadi Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Alkitab mengungkap siapa sebenarnya Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita memang harus tahu siapa Roh Kudus. Walaupun setiap hari mungkin kita berdoa bahwa Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Akan tetapi pengenalan terhadap Roh Kudus sangat penting. Dan itu sangat menentukan bagaimana kemudian kita membangun relasi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Dia bukan hanya sekedar kekuatan atau kuasa, tetapi dia adalah seorang pribadi. Dia adalah pribadi ketiga
dalam Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Baik dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, maka di sana disebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Konsep Allah Trinitas sangatlah jelas. Kedudukannya setara dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Roh Kudus itu adalah Allah, Bapa itu adalah Allah, Anak itu adalah Allah. Dan mereka punya kesetaraan yang sama. Dan kemudian kuasa Roh Kudus itu jauh melebihi dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Mengapa kuasa Roh Kudus jauh melebihi kuasa yang ada dalam dunia ini? Karena Roh Kudus itu adalah Allah. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4 misalnya. Bagaimana kasus Ananias dan Safira, suami istri. Mereka ketika menjual sebidang tanah milik mereka, mereka sepakat untuk berbohong. Dan ketika mereka membawa hasil penjualan di mana separuh mereka sudah simpan atau tahan, dan hanya separuhnya saja mereka letakkan di kaki para rasul sesuai dengan tradisi dan aturan, maka Rasul Petrus berkata bahwa Ananias dan Safira tidak hanya berbohong kepada manusia, tetapi mereka berbohong kepada Roh Kudus. Mereka berbohong kepada Allah, yakni Roh Kudus. Oleh sebab itu, maka kemudian Kisah Rasul pasal 5 mencatat, maka mereka keduanya mati karena sudah berbohong kepada Allah Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya, dan itu janji firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu merupakan ayat kunci, ayat penting dalam kisah para rasul, menekankan betapa hebat kuasa Roh Kudus, sehingga setiap orang percaya kemudian diupayakan supaya Roh Kudus itu memenuhi mereka, mendiami mereka. Itu sebabnya Roh Kudus dijanjikan oleh Yesus. Tatkala Yesus naik ke surga, maka kemudian Roh Kudus akan dicurahkan ke atas setiap orang percaya. Itu sebabnya Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Perhatikan dan camkan betapa pentingnya bahwa peran Roh Kudus bagi setiap orang percaya sungguh sangat esensi, sungguh sangat substansi. Ini sangat diperlukan bagi setiap orang percaya. Sekarang kita mau perhatikan apa bukti pekerjaan Roh Kudus di sepanjang masa. Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus itu terlibat dalam penciptaan alam semesta raya. Allah Roh Kudus dalam penciptaan bumi benar-benar terlibat dengan Allah Bapa, Allah Anak, yakni Tuhan yang Maha Esa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Jadi 1 ayat yang kedua, sungguh
Roh Allah itu atau Roh Kudus sama. Dia terlibat penuh dalam penciptaan dunia atau alam semesta raya. Demikian juga di dalam kitab Ayub, dalam pencipta langit, Ayub pasal 26 ayat 13, Roh Allah juga terlibat di dalamnya. Di Mazmur 33 ayat yang ke-6. Selain itu, Roh Kudus juga terlibat dalam penciptaan manusia pertama. Ketika Tuhan menciptakan atau membentuk Adam dan Hawa dari tanah. Lalu kemudian setelah terbentuk, Tuhan menghembuskan roh atau menghembuskan nafasnya Tuhan ke dalam manusia yang dibentuknya itu. Dan mereka beroleh kehidupan. Sungguh luar biasa. Begitu juga dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 4. Dalam penciptaan manusia, Roh Kudus benar-benar terlibat. Jadi dapat kita katakan bahwa Allah Roh Kudus terlibat dalam penciptaan alam semesta raya, termasuk manusia. Dan kemudian Roh Kudus juga terlibat dalam memberikan wahyu Allah kepada orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuknya. Cara tentang wahyu ini maka dapat dikelompokkan kepada dua bagian besar. Wahyu secara umum, secara global, dan wahyu secara khusus atau spesifik. Wahyu secara umum itu merujuk tentang kebenaran umum, tentang pengenalan kepada Allah. Mazmur pasal 19 ayat 2 sampai 5, bagaimana kemudian melalui alam semesta raya ini memperkenalkan tentang pencipta, yaitu Allah secara global. Mereka mengenalnya Allah pencipta langit bumi. Tetapi wahyu khusus merujuk kepada kebenaran secara spesifik dan merujuk kepada Yesus Kristus, sumber keselamatan satu-satunya. Dengan anugerah Tuhan melalui iman di dalam Yesus Kristus, hanya kepada orang-orang yang tertentu dikaruniakan wahyu secara khusus untuk bisa mengenal. Berbahagia orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dan Yesus itu adalah jalan keselamatan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jika kita perhatikan di zaman perjanjian lama, zaman para nabi, nabinya Tuhan, maka kemudian zaman dahulu berbicara sewaktu mereka digerakkan atau didorong oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Untuk apa? Mereka kemudian berbicara, menyampaikan apa yang menjadi pesan dari Tuhan. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk umat Tuhan, untuk orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Maka oleh Roh Kudus didorong. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Roh Kudus yang berperan untuk menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepada manusia. Dan juga bagaimana Roh Allah itu sendiri ikut bersaksi tentang hal-hal yang akan terjadi kemudian, yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam rentang waktu yang begitu jauh. Roh Kudus berperan aktif di dalamnya,
sungguh luar biasa. Dan kemudian Roh Kudus juga mengurapi di dalam beberapa momentum, misalnya pentabisan imam, pengangkatan raja-raja, pengangkatan nabi Tuhan. Roh Tuhan itu mengurapi. Dan ketika Roh Kudus mengurapi, itu merupakan pentahbisan. Maka imam sejak dia diurapi, maka kemudian dia sah menjalankan perannya sebagai seorang imam Tuhan. Hal yang sama juga sebagai raja, sebagai nabi Tuhan. Kemudian dalam perjanjian baru, Roh Kudus juga berperan serta. Zaman para rasul, jemaat mula-mula, sungguh luar biasa. Peran Roh Kudus sangat aktif. Roh Kudus memimpin para rasul ke dalam semua kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13. Roh Kudus juga mengurapi semua para rasul, orang percaya. Ingat pesan Tuhan Yesus kepada para murid ketika Yesus naik ke surga. Pesan yang terakhir disampaikan, jangan tinggalkan sekali-sekali kota Yerusalem sebelum mereka menerima curahan Roh Kudus, menerima penuangan Roh Kudus, menerima kepenuhan Roh Kudus atas mereka. Karena peran serta Roh Kudus kepada setiap orang percaya amatlah substansi, yakni sebagai pembela, sebagai penolong yang menyertai mereka selama-lamanya. Lalu kemudian peran Roh Kudus juga sangat luar biasa, yakni bisa menyelidiki, menyingkapkan hal-hal yang misteri, hal-hal yang terselubung, hal-hal yang tersembunyi dari Allah sendiri, disingkapkan kepada manusia, khususnya orang-orang yang dikhususkan oleh Roh Kudus. Hanya pribadi Roh Kudus, hanya Allah Roh Kudus yang berkuasa menyingkapkan hal-hal yang terselubung bagi manusia, disingkapkan oleh Roh Kudus sehingga manusia bisa menjadi tahu. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 13. Saudara, pekerjaan Roh Kudus tidak hanya berlaku pada masa perjanjian lama, para nabi, masa penciptaan alam semesta raya, pada masa penciptaan manusia, tetapi juga pekerjaan Roh Kudus tetap berlaku hari ini, pada masa ini. Dan Roh Kudus memenuhkan orang percaya supaya bersaksi. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kisah para rasul pasal 1 ayat 8. Tujuannya adalah agar semua orang percaya ketika menerima kepenuhan Roh Kudus, mereka bekerja menjadi alat Tuhan, menjadi mitranya Tuhan. Dan tidak hanya bekerja bagi Tuhan, tetapi mereka adalah miliknya Tuhan, mitra kerja daripada Tuhan, meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus di dunia ini, yakni memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan bagi setiap orang. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, peran Roh Kudus juga luar biasa, berkuasa memimpin kepada seluruh kebenaran Tuhan. Dan Roh Kudus juga memperlengkapi, memberi karunia supaya setiap orang percaya dapat berbuah. Saudara dikasih Tuhan, selanjutnya Roh Kudus
bekerja pada masa yang akan datang. Roh Kudus bekerja di sepanjang masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Past, present, future. Dan Roh Kudus bekerja di sepanjang masa. Sekarang kita perhatikan bagaimana pekerjaan Roh Kudus pada masa yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yakni Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pekerjaan Roh Kudus pada masa yang akan datang adalah memberitakan hal-hal yang akan datang. Apa yang akan datang adalah sesuatu misteri bagi manusia. Dunia tidak tahu bakal apa yang terjadi di masa yang akan datang. Jangankan 1 tahun yang akan datang, 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan, 1 hari ke depan, tidak ada yang tahu. Tetapi Allah Roh Kudus berkuasa untuk dapat menyingkapkan meskipun itu misteri bagi manusia. Allah Roh Kudus mampu untuk menyingkapkannya. Bahkan apa yang akan terjadi jauh ke depan, Allah Roh Kudus sangat berkuasa untuk menyingkapkannya. Itu sebabnya Roh Kudus memberitakan hal-hal yang akan datang. Ayat 14 sampai 15 bahwa seluruh kebenaran terpusat kepada satu oknum, yakni Yesus Kristus. Dan itu akan disingkapkan. Dan Yesus itu adalah pusat kebenaran, karena Yesus pernah berkata, Yohanes pasal 14 yang ke-6, ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran. Dia sumber kebenaran dan pusat dari kebenaran itu sendiri. Roh Kudus menyingkapkan kebenaran itu yang berpusat kepada Yesus Kristus. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Sungguh luar biasa pekerjaan Roh Kudus, baik masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, Roh Kudus menyingkapkan atau memberitakan hal-hal yang akan datang, yaitu seluruh kebenaran yang bersentral kepada satu pribadi, yakni pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Merujuk pada hal-hal yang terkait dengan arti akibat dari kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke dalam kerajaan sorga. Semua memiliki makna kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Itu sungguh suatu kebenaran. Kebenaran itu akan disingkapkan oleh Roh Kudus. Dan kemudian pekerjaan Roh Kudus pada masa yang akan datang adalah jaminan bagi orang percaya, bagi Anda, bagi saya. Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk beroleh berkat rohani seluruhnya. Sekarang, kalaupun Anda dan saya diberkati secara rohani, tapi itu belum utuh, belum seluruhnya. Kapan kita menerima berkat seluruhnya, berkat rohani? Ketika kita sudah berada dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk beroleh berkat rohani itu seluruhnya. Di mana? Bukan di dunia, tetapi di dalam kerajaan surga yang kekal. Yaitu penebusan yang menjadikan kita menjadi umat Allah. Sekali lagi,
penebusan yang menjadikan kita umat Allah sendiri. Sungguh luar biasa. Jadi sekarang ini Roh Kudus itu berikan kita garansi, memberikan kita DP, down payment. Artinya adalah pembayaran uang tetapi di muka. Kemudian itu harus dibayar di awal dalam persentase tertentu dari harga total. Contohnya kalau kita beli barang, entahkah itu rumah, mobil, tanah, kita bayar DP dulu sebagai uang muka. Tapi kemudian untuk pelunasannya kita bayar kemudian. Tapi uang muka kita bayar awal sebagai jaminan, sebagai garansi, sebagai down payment. Tanpa kita bayar uang muka, maka kalaupun kita katakan saya akan pasti beli, tapi orang yang menjual hanya menilai kita hanya sebatas bercanda atau bergurau, tidak serius. Tapi jikalau kita membayar garansi, membayar uang muka, lalu kemudian transaksi akan berjalan dengan aman, dengan lancar, dengan sah. Begitulah kemudian kita akan menerima berkat rohani secara keseluruhan dalam kerajaan sorga. Roh Kudus memberikan kita garansi. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi pekerjaan Roh Kudus berlaku di sepanjang masa. Masa lampau, masa kini, masa yang akan datang. Maka kemudian dapat kita katakan betapa pentingnya orang-orang percaya, orang Kristen memiliki kuasa Roh Kudus. Dan tidak hanya sekedar memiliki, tetapi kemudian menggunakannya, memaksimalkannya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi Anda dan saya, untuk menyertai Anda dan saya, untuk menolong, untuk membela, dan kemudian menjadikan, memampukan untuk kita menjadi saksi Tuhan, melakukan tugas mulia, menjadi alat Tuhan sesuai kapasitas kita masing-masing, sesuai karunia dan talenta yang Tuhan percayakan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus belum berhenti sampai hari ini. Allah Roh Kudus terus bekerja, menolong Anda dan saya, menolong setiap orang yang percaya. Percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami belajar mengenal Roh Kudus dalam pribadi kami masing-masing. Kami percaya firman Allah Roh Kudus terus bekerja pada masa lampau, pada masa kini, dan pada masa yang akan datang. Allah Roh Kudus, kuasa yang jauh lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Karena Roh Kudus adalah Allah yang hidup dan berkuasa atas alam semesta raya ini. Allah Roh Kudus, teguhkan firman-Mu dan menteriakan supaya menjadi rema. Mampukan kami mengimani firman, hidup berjalan on the track dalam firman, serta menjadi pelaku-pelaku firman. Mohon ampun jikalau kami kurang untuk mengandalkan Allah Roh Kudus dalam perjalanan iman kami dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita merendahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan imanmu terima, bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Yesus Kristus, Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus menolong, menghibur, membela, memberkati, menyelamatkan kita semuanya hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Kami sudah berdoa, kami tamatkan ibadah kami dan terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.